Deuxième derby milanais de l'histoire, traditionnel mais vraiment. AC Milan adalah salah satu tim peserta Liga Serie A Italia. AC Milan bisa dikatakan tim paling sukses di Italia dalam jumlah perolehan trofi liga paling bergengsi di dataran Eropa, yaitu Liga Champions. AC Milan memenangkan 7 Piala Champions, di mana menjadi peraih trofi terbanyak kedua setelah Real Madrid. Tercatat ada beberapa nama-nama tenar yang pernah bermain di AC Milan. Sejarah AC Milan bermula pada tanggal 16 Desember 1899 ketika dua orang ekspatriat yang berasal dari Nottingham, Inggris bernama Alfred Edward dan Herbert Gilpin membentuk sebuah tim kriket dengan tim sepak bola dengan nama AC Milan. AC Milan berbasis di daerah Lombardia di kota Milan. Seragam kebesaran AC Milan adalah merah dan hitam, dengan warna merah melambangkan api dan warna hitam menandakan rasa takut dari lawan. Stadion yang menjadi markas mereka adalah San Siro yang berada di kota Milan dan merupakan salah satu stadion terbesar di Italia dengan kapasitas 80.000 tempat duduk. Untuk ke depan, AC Milan dan Inter Milan berencana membangun stadion bersama untuk menggantikan stadion yang mereka tempatin selama ini, yaitu San Siro atau Giuseppe Meazza, sebutan bagi stadion klub Inter Milan. Milan memenangkan kejuaraan Italia pertama pada tahun 1901 dan dua lagi secara beruntun, yaitu pada tahun 1906 dan 1907. Dan pada tahun 1908 Milan mengalami perpecahan yang disebabkan oleh perselisihan internal. Perpecahan dikarenakan ada pihak yang menginginkan AC Milan merekrut pemain asing, sedang yang lain tetap mempertahankan pemain lokal Italia. Dampak dari perselisihan internal tersebut, maka lahirlah klub Inter Milan yang didirikan oleh pihak yang menginginkan adanya pemain asing, sedangkan AC Milan tetap mempertahankan dengan pemain lokal Italia. Walaupun berasal dari timnas yang sama, tetapi persaingan AC Milan dan Inter Milan bisa dikatakan sebagai derby yang panas di Eropa. Setiap pertandingan dua klub tersebut bisa menaruhkan hawa panas bagi kedua tim maupun kedua pendukung fanatik mereka, sampai-sampai derby keduanya mendapatkan julukan Derby della Madonnina. Untuk saat ini, AC Milan termasuk salah satu klub top Eropa, di mana AC Milan telah memenangkan 18 juara Liga Italia, 5 Piala Italia, 7 Piala Champions, 5 Piala Super UEFA, 3 juara Piala Dunia antar klub, dan 2 juara Piala Winners UEFA. Dengan demikian, AC Milan memenangkan semua kejuaraan internasional yang diikutinya, dan hanya satu kejuaraan yang sampai sekarang belum pernah menjadi juara, yaitu Liga Eropa. Dekade tahun 50-an. Pada periode tahun 50-an, Milan telah menjadi tim top di Eropa, di mana Milan pada waktu itu diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Cesare Maldini, yang juga sebagai ayah dari Paolo Maldini serta kakek dari Daniel Maldini, Lorenzo Buffon, dan Carlo Annovasi, serta trio Grenoli yang berasal dari Swedia, yaitu Gunnar Grin, Gunnar Nordahl, dan Nils Lidom. Kemenangan tersukses AC Milan pada periode tahun 50-an adalah pada waktu mengalahkan Juventus dengan skor telak 7-1, di mana Gunnar Nordahl berhasil mencetak hat-trick. Pada periode tahun 50-an ini, Milan tercatat telah menjuarai Liga Italia sebanyak 4 kali, yaitu pada musim 1955-1, 1954-55, 1956-57, dan 1958-59. Dekade tahun 60-an. Pada dekade tahun 60-an, Milan dilatih oleh Nereo Rocco
Dia adalah pelatih yang sangat inovatif dan pencetus pertahanan terbaik di dunia dengan kata Nasionya. Pada periode ini, Milan diperkuat oleh Jose Altavini serta Gianni Rivera. Mereka adalah pemain-pemain top pada dekade tersebut. Di periode ini pula, Milan sukses menaklukkan raksasa Eropa pada waktu itu, yaitu Benfica. Milan mengalahkan Benfica di final Piala Champions dengan skor 2-1, dan itu adalah prestasi sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Pada tahun 60-an ini, Milan juga dapat menjuarai Piala Winners untuk pertama kalinya, serta Piala Intercontinental atau Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk juara Liga Italia didapat pada musim 1966-67. Berikut daftar juara pada periode tahun 1960-an. Juara Liga Italia tahun 1966-67, juara Piala Champions tahun 1962-63 dan tahun 1968-69, juara Piala Winners tahun 1967-68, juara Piala Intercontinental tahun 1969. Dekade tahun 70-an. Di periode tahun 70-an ini, Milan mempunyai satu misi khusus, yaitu bisa menjuarai Liga Italia untuk yang ke-10 kalinya. Karena jika bisa menjuarai Liga Italia untuk yang ke-10, maka Milan berhak mendapat satu tanda bintang di seragam mereka. Karena satu bintang tersebut melambangkan 10 kali juara Liga Italia. Milan nyaris mendapat satu bintang ketika musim tahun 1972-73. Milan hampir saja menjadi Scudetto Italia, namun nasib tragis karena di pertandingan terakhir Milan kalah menyakitkan dari Hellas Verona. Scudetto ke-10 baru didapat di akhir periode tahun 70-an, yaitu di musim 1978-79, yang akhirnya Milan berhak mendapat satu tanda bintang di seragam mereka. Musim ini juga merupakan musim terakhir bagi Gianni Rivera sebelum memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola. Di periode tahun 70-an ini, Milan mampu memenangkan 3 gelar Piala Italia dan 1 gelar Piala Winners Eropa. Berikut daftar juara pada periode tahun 1970-an. Juara Liga Italia tahun 1978-79, juara Piala Italia tahun 1971-72, 1972-73, dan tahun 1976-77, juara Piala Winners Eropa tahun 1972-73. Tahun 80-an. Dekade tahun 80-an merupakan periode masa kelam AC Milan karena mereka terlempar ke kasta kedua atau Serie B Italia. Tetapi di akhir periode ini merupakan tonggak awal bangkitnya kejayaan AC Milan di bawah rezim Silvio Berlusconi. Setelah memenangkan juara Liga Italia musim 78-79, Milan harus menerima kenyataan pahit karena Milan terdegradasi ke Serie B oleh FIGC atau PSSI-nya Italia. AC Milan bersama SS Lazio dinyatakan terlibat skandal perjudian Toto Nero pada tahun 1980 dan harus turun kasta ke Serie B Italia. Di musim 1980-81, Milan dengan mudah menjuarai Serie B Italia dan kembali ke Serie A Italia. Namun, lagi-lagi oleh FIGC, Milan dinyatakan bersalah dalam skandal yang sama, sehingga musim 1981-82 Milan terdegradasi kembali ke Serie B Italia. Setelah masa-masa sulit tersebut, pada tahun 1986 seorang entrepreneur Italia menjadi sosok pahlawan bagi AC Milan, karena di tahun tersebut seorang yang bernama Silvio Berlusconi membeli AC Milan dan menjadikan Milan meraih kejayaan di tahun-tahun berikutnya.
Setelah Berlusconi membeli Milan, dia juga membawa pelatih Arrigo Sacchi. Sacchi merupakan sosok pelatih yang jenius. Dengan skema 4-4-2-nya, Milan bisa kembali berjaya di Italia dan Eropa. Sehingga skema 4-4-2 tersebut banyak dijadikan contoh oleh pelatih-pelatih lainnya di Eropa. Selain memboyong pelatih jenius, Berlusconi juga memboyong 3 pemain top dari Belanda. 3 pemain top tersebut mendapat julukan trio Belanda. Mereka adalah Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten. Berlusconi juga mendatangkan pemain top lokal Italia, yaitu Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, dan Giovanni Galli. Berikut daftar juara di periode tahun 80-an. Juara Liga Italia tahun 1987-88, juara Serie B Italia tahun 1988-1 dan tahun 1982-83, juara Piala Super Italia tahun 1988, juara Liga Champion 1988-89 dan 1989-90, juara Super Eropa tahun 1989, juara Piala Interkontinental tahun 1989. Dekade tahun 90-an, Fabio Capello menggantikan Arrigo Sacchi pada tahun 1991. Di era Fabio Capello inilah AC Milan benar-benar meraih masa kejayaannya. AC Milan dengan trio Belandanya dan dibantu oleh pemain lokal, mereka melakoni 58 pertandingan di Serie A tanpa terkalahkan sekalipun. Itu terjadi di tahun 1991 sampai 1993. Karena itu, mereka mendapat julukan dengan Gli Invisibili atau The Invisible. Di musim berikutnya, Milan juga mendapat julukan lain yaitu The Dream Team. AC Milan benar-benar menjadi tim impian. Bagaimana tidak, di masing-masing posisi AC Milan diisi oleh pemain-pemain terbaik pada dekade waktu itu. Sebut saja Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, dan Billy Costa Curta yang berada di benteng pertahanan. Ini adalah pertahanan terbaik di dunia pada tahun 90-an. Di lini tengah, AC Milan diperkuat oleh Marcel Desailly, Roberto Donadoni, dan Carlo Ancelotti. Untuk lini serang, Milan diperkuat oleh Sonny Murboban, Dejan Savicevic, dan Daniel Massaro. Di bawah Capello inilah AC Milan menjadi juara Serie A pada musim 1991-92, 1992-93, 1993-94, dan 1995-96. AC Milan juga menjadi juara Liga Champion dengan mengalahkan tim kuat Barcelona dengan 4 gol tanpa balas. Keempat gol tersebut dicetak masing-masing oleh Daniel Massaro, Dejan Savicevic, serta Marcel Desailly. Berikut line up AC Milan pada final Piala Champion tahun 1994. Untuk posisi penjaga gawang ada Sebastiano Rossi. Untuk 4 pemain belakang ada Mauro Tassotti, Filippo Galli, Paolo Maldini, dan Cristian Panucci. Untuk lini tengah diperkuat oleh Dimitrio Albertini, Marcel Desailly, Roberto Donadoni, dan Sonny Murboban. Sedangkan untuk duet lini depan ada Dejan Savicevic dan Daniel Massaro. Setelah Capello merasa puas dengan petualangan di AC Milan, pada tahun 1996 Capello meninggalkan kursi kepelatihan AC Milan. Kemudian AC Milan mengontrak Oscar Washington Tabárez. Di bawah Tabárez inilah perlahan Milan mulai meredup, sehingga dia diganti oleh Arrigo Sacchi.
Periode kedua Arrigo Sacchi di Milan ini, Sacchi masih juga tidak bisa membawa Milan keluar dari kesulitan, sehingga Milan bertengger di peringkat ke-11 klasemen Serie A Italia. Ada harapan baru ketika Fabio Capello pulang dari petualangannya di Real Madrid dan memimpin AC Milan pada akhir periode tahun 90-an. Namun, lagi-lagi sayang, pelatih sehebat Capello pun tidak dapat mengangkat moral dan performa AC Milan. Sampai pada akhirnya AC Milan mengontrak Alberto Zaccheroni yang di musim sebelumnya membawa tim kuda hitam Udinese bertengger di peringkat ketiga Serie A Italia. Dan akhirnya di musim 98-99 Zaccheroni berhasil membawa Milan memenangi Scudetto yang ke-16 dengan formasi kesukaan Zaccheroni, yaitu 4-3-3. Berikut starting 11 di bawah Zaccheroni. Penjaga gawang ada Christian Abbiati. Untuk lini pertahanan ada Luigi Sala, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, dan Thomas Helveg. Untuk lini tengah ada Dimitrio Albertini, Massimo Ambrosini, dan Andreas Guglielmipietro. Untuk lini serang ada Zvonimir Boban, Josh Weah, dan Oliver Bierhoff. Adapun gelar juara di periode tahun 90-an, juara Liga Italia 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, dan 1998-99. Juara Piala Super Italia 1992, 1993, dan 1994. Juara Liga Champions 1993-94, juara Piala Super Eropa 1990 dan 1994, juara Piala Interkontinental tahun 1990.